Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di kasus Jalan Cakok Subang subuh ini. Kalau kita lihat alibi masing-masing tersangka, alibi. Kalau saya mengatakan alibi masing-masing saksi sebelum jadi tersangka, yang sekarang jadi tersangka yaitu saudara Ramdhanu dan Pak Yosep. Pak Yosep alibinya adalah tidak ada di TKP karena ada tukang surabi, ibu-ibu penjual surabi bahwa jam sekian dibuktikan bahwa membeli surabi. Dan juga tentunya adalah pernyataan Ibu Mimin. Saudara Ramdhanu sebelum jadi tersangka, alibinya kita tahu bahwa jam 3 dikatakan oleh Waida ada sedang tidur di kamar. Artinya dua alibi ini yang disampaikan sebelum mereka jadi tersangka. Ya. Nah, tentunya sekarang adalah bahwa tukang surabi itu mengatakan bahwa Pak Yosep memang ada di sana membeli surabi dibungkus, itu disampaikan ya. Dan di Ramdhanu dikatakan oleh Waida bahwa jam 3 itu ada di kamar lagi tidur. Kalau misalkan tukang surabi itu melihat ada juntrungannya, Pak Yosep membeli, dan Waida melihat Ramdhanu lagi tidur. Nah, tentu kalau untuk Waida, apakah memang melihat Ramdhanu memang lagi tidur dilihat, ataukah hanya kasat mata saja, karena kebiasaan bahwa jam segitu lagi tidur, ya. Nah, tentunya sekarang adalah mereka jadi tersangka. Keduanya jadi tersangka. Sudah ditetapkan jadi tersangka dan sudah ditetapkan P21 berkasnya. Artinya bahwa ketetapan dari pihak kepolisian bahwa itu sudah P21 dan mereka jadi tersangka. Terlepas dari Pak Yosep sekarang masih belum mengakui bahwa ada di TKP. Tetapi berarti secara tidak langsung itu mematahkan dua alibi itu. Mematahkan dua alibi. Kalau untuk Pak Yosep mungkin bisa saja terjadi, misalkan karena itu waktunya adalah jam 6 kalau tidak salah, karena si ibu tukang surabi, penjual surabi itu mengatakan bahwa kirang langkung katanya sekitar jam 6 lewatan lah, katanya. Ya bisa saja pada saat itu Pak Yosep pulang dulu dari TKP, ya, pagi-pagi pulang dulu ke rumah, ya karena kalau nggak salah ke sana ke rumah dari TKP itu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Pulang ke rumah kemudian balik lagi bisa saja seperti itu. Atau untuk saudara Ramdhanu dikatakan bahwa ada jam 3 di sana untuk mematahkan alibi yang sampai waktu itu dikatakan bahwa Ramdhanu waktu itu ada kita sempat ramai dengan masalah pengakuan saudara Ramdhanu kepada Ki Anom yang jam 3 bahwa mau beli nasi goreng. Itu untuk mematahkan alibi itu bahwa Ramdhanu lagi tidur. Itu disaksikan oleh Waida. Bahwa Ramdhanu tidak melihat seseorang itu di TKP yang di pengakuannya kepada Ki Anom. Kita tahu semua itu kan ya. Nah, itu dipatahkan dengan alibi itu. Jadi pertanyaan sekarang adalah pada saat itu apa yang membuat, katakanlah kalau memang benar yang alibi masing-masing itu benar dibenarkan atau memang tidak, artinya berarti terpatahkan semua. Karena mereka sudah jadi tersangka, berarti kalau jadi tersangka mereka ada TKP. Seolah-olah kan begitu ya. Dipatahkannya begitu, bahwa mereka ada di TKP berarti dipatahkan alibi-alibi mereka itu semua. Nah, tentunya sekali lagi bahwa siapa yang, apakah memang itu adalah ada yang di pikiran mereka sendiri, ada di pikiran bahwa memang tukang surabi itu memang melihat, kemudian Waida juga memang melihat, ataukah ada hal yang lain. Karena kalau misalkan gini, mereka ada di TKP, sedangkan dikatakan mereka ada di tempat yang disebutkan tadi, Surabi dan lagi tidur Ramdhanu. Kalau untuk Waida, apakah memang itu memang mengatakan jam 3 itu memang ada yang ada di pikirannya Waida sehubungan dengan apa? Karena kebiasaan melihat Danu jam 3 itu tidur di sana. Nah, tentunya juga ini jadi jadi misteri juga sebenarnya. Jadi apakah memang pernyataan ini sudah diralat apa belum? Kita juga belum tahu nih ya. Apakah sudah diralat apa
untuk pernyataan Waidah atau juga yang tukang surabi kita juga belum tahu. Kita tunggu saja nanti seperti apa di persidangan, bahwa apa yang menyebabkan mereka berkata demikian, ataukah memang sudah ditarik kata-katanya, ataukah memang karena kebiasaan baik Waidah wakil tukang surabi, bahwa kayak Waidah apakah memang kebiasaan mengatakan bahwa Ramdhanu tidur jam segitu, padahal sebenarnya jam 3 kan masih ada di TKP menurut kenyataan direkonstruksi. Artinya pada saat Waidah mengatakan demikian, apakah memang itu melihat ataukah memang karena kebiasaan, hanya kira-kira saja, ataukah memang ada skenario yang dibuat, dan kalau ada skenario yang dibuat, siapa yang membuatnya? Ataupun seperti tukang surabi, apakah memang tukang surabi melihat Pak Yosep sebenarnya ada di sana? Kalau mereka melihat, berarti Pak Yosep kalau gitu, kalau sesuai dengan rekonstruksi berarti pulang dulu kalau gitu. Kalau sesuai dengan rekonstruksi ya. Kalau sesuai dengan rekonstruksi berarti Pak Yosep ada kesempatan untuk pulang dulu dan melihat Pak Yosep dari tukang surabi melihat Pak Yosep ada di sana. Seperti itu perkiraannya. Kalau memang Pak Yosep ada di sana, ya. Maaf saya agak cepat-cepat soalnya lagi ada di belakang ada azan ya. Jadi saya ngomongnya terlalu agak-agak cepat. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu azan subuh ya. Itu lagi sholat subuh. Jadi demikian ya, bahwa apakah alibi Ramdhanu Pak Yosep yang menyampaikan bahwa Ramdhanu jam 3 ada di sana, Pak Yosep jam pagi-pagi ada di tukang surabi. Kalau memang kenyataannya benar ada tukang surabi, berarti kalau sesuai dengan konstruksi ya, berarti Pak Yosep pulang dulu pagi-pagi ke sana dan dilihat ada tukang surabi ada di sana, kemudian bisa saja balik lagi ya. Kalau Waidah menyatakan misalkan Ramdhanu ada di sana, ataukah mungkin bisa karena kebiasaan hanya berkata tidak melihat Ramdhanunya, tetapi karena perkiraan saja ada di sana jam 3, ataukah hanya berbentuk tidak ada Ramdhanunya tapi mengatakan demikian atas dasar keinginan sendiri, ataukah ada orang lain. Nah, tentu ini akan dijawab nanti di persidangan. Kedua alibi ini akan dijawab persidangan nanti ya. Dan tentunya sekali lagi bahwa Bapak Hakim nanti akan yang menentukan siapa yang betul-betul real bahwa alibi itu memang apa adanya, atau alibi itu diciptakan ya, dibuat sehingga yang tadinya menyangkal jadi tersangkal. Jadi yang tadinya menyangkal ya, jadi dengan adanya rekonstruksi berarti bahwa keduanya memang ada di TKP. Karena ini udah P21. P21 berarti dua alat bukti sudah kuat, sudah ada. Dan JPU juga sudah menerima, berarti sudah final sebenarnya bahwa mereka ada di TKP berdua. Walaupun sekarang Pak Yosep masih belum mengakui. Nanti bisa saja di persidangan tiba-tiba Pak Yosep mengakui. Tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung kecerdasan dan kepintaran daripada jaksa penuntut umum bagaimana untuk bisa mengecoh daripada ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.